Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Zhuo, yaitu si pemuda yang mendapatkan skill dari Sun Gokong. Langsung saja. Coklat si ucrit dimakan semut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Chen Zhuo yang ditelepon oleh mantannya kemarin, dan ia pun berkata, kalau begitu coba saja bunuh aku secepatnya, oke? Jangan hanya banyak bacot doang. Oh, aku hampir lupa, ini memang kebiasaanmu. Di sana mantannya pun menjawab, kamu sialan, sambil ia emosi di sana. Dan Chen Zhuo pun berkata lagi, tapi jika kamu benar-benar ingin mencobanya, ayo kita buat janji dan ketemuan di hotel. Oke, sudahlah, jika kamu meneleponku lagi, aku akan memblokirmu. Lalu mantannya pun menjawab, tunggu Chen Zhuo, aku memiliki bisnis besar yang ingin aku bicarakan denganmu. Lalu Chen Zhuo pun berkata, bisnis besar? Apa itu? Sambil ia bergumam di sana, sebenarnya itu pasti pacar barunya yang terpesona oleh ratu dan ingin membeli informasi dari aku. Bodoh. Lalu mantannya pun berkata lagi, benar, bisnis besar, keluarga Liuran jatuh cinta dengan pahlawan wanita di video kamu dan ingin memperkenalkannya ke perusahaan untuk ditandatangani. Biarkan aku memberitahu kamu, sebagai perantara kamu bisa mendapatkan uang sebesar 50.000 yuan. By the way, 50.000 yuan kira-kira setara dengan 112 juta ya Mo. Sambil terlihat Chen Zhuo yang mendengarkan kata-kata dari mantannya itu, dan ia pun bergumam, bocah ini benar-benar memperlakukanku sebagai orang yang tidak berpengalaman. Hanya mendapatkan 50.000 yuan. Ada jutaan pesan berharga mahal di chat pribadi yang baru saja aku hapus, dan kamu ingin mendapatkan informasi dengan harga 50.000 yuan. Lalu ia pun berkata, seolah-olah aku belum pernah melihat uang, aku tidak butuh uangmu. Lalu mantannya pun menjawab, bagaimana, kamu mau? Tapi tiba-tiba Chen Zhuo pun malah berkata, oke, setuju. Dan ternyata ia mempunyai rencana sambil bergumam, aku ingin tahu apa sebenarnya tujuan lain dari orang kaya ini yang menawarkan harga tinggi 50.000 yuan. Lalu mantannya di sana pun berkata lagi, bagus, sampai jumpa di tempat ketemuan nanti. Dan ia pun memandangi telepon itu sambil bergumam, miskin tetaplah miskin, cuma dengan 50.000 yuan saja bisa menggerakkanmu. Seperti yang diharapkan oleh Tuan Liu, sambil ia memakai lipstik di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Zhuo yang sedang mandi, dan ia pun bergumam, betapa bodohnya aku dulu dipermainkan oleh seorang wanita yang seperti Wang Su. Lalu beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan di luar gedung sekolah pada siang hari. Di sana Wang Su, yaitu mantan dari Chen Zhuo yang bersama lelaki itu, dan di sana lelaki itu pun berkata, Wang Su, apakah kamu bercanda? Kenapa Chen Zhuo belum datang? Lalu Wang Su pun menjawab, sayang, jangan khawatir, mungkin bocah itu takut olehmu, mari kita beri dia waktu. Dan di sana Tuan Li dengan senyuman psikopat ia pun berkata, lagi pula anak itu belum datang, jadi mengapa kamu tidak memuaskanku dulu? Ternyata ia pun mau diemut di sana. Aduh, mau ini cerita. Sambil kita diperlihatkan Wang Su di sana yang malu-malu, ternyata dari spion sana terdapat Chen Zhuo yang datang. Lalu Wang Su pun berkata, dia sudah ada di sini, mari kita selesaikan bisnisnya dulu. Sambil ia tidak jadi mengemut sosisnya Tuan Liu. Di sana Tuan Liu pun berkata, Wang Su, aku akan melepaskanmu hari ini. Oke, ayo kita turun. Dan di sana Wang Su pun bergumam, Chen Zhuo benar-benar dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita ini. By the way, emang Chen Zhuo adalah peran utama di sini ya Momo. Lalu ia pun bergumam lagi, jika kamu datang lebih awal, aku tidak akan mengalami hal semacam itu tadi. Sambil mereka berdua pun mengarah ke arah Chen Zhuo, dan Chen Zhuo pun hanya terdiam. Lalu di sisi Tuan Liu, ia pun berkata, apakah kamu Chen Zhuo? Di sana Chen Zhuo pun menjawab, benar, dan kamu siapa? Lalu Wang Su di sana pun berkata, oke, izinkan aku memperkenalkan padamu, ini adalah pria yang akan menandatangani video pahlawan wanita. Dia pacarku, Liuran. Di sana Liuran pun
langsung meremas pantat dari Wang Su itu hingga Wang Su di sana pun terlihat malu-malu dan Liu pun berkata, "Benar, aku adalah pacarnya." Dan di sisi Chen Shuo, ia pun malah bertepuk tangan di sana. Sambil tertawa di sana, ia pun berkata, "Haha, kamu memiliki temperamen yang bagus dan gadis yang berbakat. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok." Sambil ia memandangi mereka berdua, dan Liu di sana pun berkata, "Haha, Shu'er, sepertinya Chen Shuo bukan orang biasa-biasa saja. Setidaknya penglihatannya bagus." Lalu Chen Shuo di sana pun menatapnya sambil bergumam, yang satu lacur, yang satunya lagi bodoh. Jika kalian tidak cocok, maka siapa lagi yang cocok?" Sambil kita diperlihatkan Liu di sana yang memegang sakunya dan mengambil sesuatu, dan ia pun berkata, "Ada 50.000 yuan di dalamnya. Kata sandinya adalah 60. Selama kamu memberitahu aku kontak wanita di video dan lokasi pengambilan video, maka kartu ini akan menjadi milikmu." Sambil ia mendekatkan kartu itu ke wajah Chen Shuo. Lalu Liu pun berkata lagi, "Tunggu dulu." Sambil ia menarik kartu itu, dan ia pun berkata lagi, "Aku tahu ini pasti pertama kalinya dalam hidupmu kamu mendapatkan uang sebesar ini. Apakah kamu ingin menerimanya dengan cara seperti itu?" Lalu Chen Shuo di sana pun terkejut sambil berkata, "Oh benar, aku tidak sopan. Maafkan aku, maafkan aku." Sambil ia meminta dengan hormat di sana, dan di sisi Wang Su ia pun berkata, "Bagus, benar-benar seperti anjing." Sambil terlihat Liu yang menaruh kartu itu di tangan Chen Shuo, dan Liu pun berkata, "Oh bagus, itu benar-benar sangat bagus." Hahaha. Dengan begitu, sambil ia menatap ke arah Chen Shuo, tapi tiba-tiba Chen Shuo pun menghancurkan kartu itu berkeping-keping. Di sana mereka berdua pun terkejut sambil berkata, "Bocah malang ini, sepertinya kau sudah bosan hidup ya." Dan di sisi Chen Shuo, ia pun berkata, "Ups, maaf, aku memegangnya terlalu erat. Tanganku sangat kotor. Apakah aku baru saja memegang benda kotor?" Sambil ia mengejek Liu di sana, dan Liu pun marah sambil berkata, "Dia berani melakukan itu padaku. Apakah kamu mencari masalah denganku?" Sambil ia memegang baju dari Chen Shuo itu, dan tiba-tiba muka Liu pun dipukul oleh Chen Shuo hingga Liu pun terlempar ke tanah. Di sana Wang Su pun berkata, "Sayangku, kau tidak apa-apa." Sambil kita diperlihatkan Liu yang emosi di sana, dan muncullah kata-kata legend di manhwa, yaitu, "Bajingan kamu berani memukul aku. Apakah kamu tahu siapa ayahku?" Dan di sisi Chen Shuo, ia pun menjawab, "Aku tidak peduli siapa ayahmu." Sambil kita diperlihatkan Wang Su di sana yang melihat Liu dihajar oleh Chen Shuo. Wang Su pun berkata, Dia sangat berani. Kenapa ini?" Sambil kita diperlihatkan juga beberapa gadis di belakangnya yang sedang menonton adegan pemukulan itu, dan mereka pun berkata, "Hei, bukankah itu Chen Shuo si pemalu itu? Itu memang dia." Lalu Chen Shuo pun berkata, "Aku harap kamu dapat mengingat kejadian ini." Sambil kita diperlihatkan Liu di sana yang sudah bonyok, dan ia pun mengambil sebuah pisau sambil berkata, "Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bermagar Liu lagi." Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo dengan tatapan tajam, dan ia pun bergumam, "Kamu yang akan memasakku untuk melakukan ini tahu?" Dan jebrot, Liu pun ditendang oleh Chen Shuo di bagian perutnya itu hingga terlempar di belakang mobilnya. Dan Chen Shuo pun berkata, sangat membosankan. Padahal baru pemanasan, tapi kau malah sudah selesai." Sambil ia meninggalkan Liu di sana, dan Liu pun dihampiri oleh Wang Su sambil berkata, "Sayang, apa kau tidak apa-apa?" Dan Chen Shuo pun meliriknya sambil berkata, "Benar-benar sampah." Lalu para gadis di sana pun memandangi Chen Shuo sambil berkata, tiba-tiba merasa bahwa dia sangat tampan. Dia terlalu berani mengajar Tuan Liu di depan semua orang. Lalu tiba-tiba Wang Su di sana pun berdiri sambil berteriak berkata, "Chen Shuo, kau harus mati."
Dan Chen Shuo pun menoleh sambil berkata, oke, aku tunggu kamu. Dan Wang Su pun bergumam, ini apakah dia masih anjing malang itu? Jelas-jelas dia sebelumnya sangat pengecut, kenapa menjadi begini? Lalu ia pun menghampiri Liu lagi, dan di sana ia pun berkata, sayang, apa kau baik-baik saja? Dan ia pun bergumam, jika sesuatu terjadi pada keluarga Liu, aku pasti akan kena batunya. Sambil ia membantu berdiri pacarnya itu, dan di sana Wang Su pun berkata, sayang, apa kamu tidak apa-apa? Dan Liu pun menjawab, cepat panggil ambulan. Chen Shuo, kamu tunggu saja pembalasanku. Di sana Chen Shuo pun berkata, hari ini benar-benar menyenangkan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Shuo yang memasuki kamar tidurnya di siang hari. Di sana ia pun melirik ke sesuatu, ternyata itu adalah ponselnya, dan di sana terdapat notif yang berkata, Xiao Su, ayahmu ada di rumah sakit, situasinya dalam kritis, tolong luangkan waktu sejenak untuk kembali dan melihatnya. Lalu ia pun segera menelepon seseorang sambil berkata, Bu, apa yang terjadi pada ayah? Lalu ibunya pun menjawab, Xiao Su, ayahmu sakit parah dan tidak sadarkan diri, dia pingsan selama sehari semalam. Dan Xiao Su pun berkata, Bu, jangan khawatir, aku akan mencari solusinya. Dan ibunya pun berkata, tapi obat ayahmu perlu diimpor dari luar negeri, harganya jutaan, keluarga kita tidak akan mampu. Dan Chen Shuo di sana pun berkata, sudah Bu, ibu jaga ayah dulu dan aku akan memikirkan sisanya. Ibu juga harus menjaga diri dengan baik, jangan sampai pas ayah sudah bangun ibu malahan sakit. Di sana ibunya pun masih menangis. Lalu kita diperlihatkan Chen Shuo yang mengaktifkan sistemnya, dan ia pun bergumam, sekarang aku hanya bisa mencarinya di sistem. Kita lihat apakah ada obat yang bisa menyembuhkan ayahku. Sambil ia mencari-cari obat itu di dalam sistem, dan di sana ia pun bergumam lagi, tapi dengan keadaanku saat ini tidak ada cara untuk membelinya sama sekali. Bagaimana ini? Sambil ia melihat ke arah brosur itu, dan di sana ia pun dengan bahagia berkata, benar, jika aku bisa menjual Xuan dan barang ini kepada selebriti atau orang kaya, itu pasti akan dijual dengan harga puluhan juta. Tapi tiba-tiba di sana ia pun langsung terdiam membatu dan HP-nya terjatuh, dan ia pun berkata, tunggu, tapi aku harus pergi kemana untuk bertemu selebriti dan orang kaya? Apa yang harus aku lakukan? Sambil ia menatap ke arah ponselnya, dan di sana terdapat ibunya yang menelpon lagi. Lalu ia pun mengangkatnya, dan ia pun bergumam, tolong jangan sampai ini berita buruk. Lalu ia pun berkata, halo Bu, ada apa? Lalu ibunya pun dengan senang menjawab, Xiao Su, ternyata kamu punya kemampuan. Nona He membantu kita, terima kasih banyak Xiao Su. Dan di sana Xiao Su pun terkejut sambil berkata, Nona He? Siapa dia? Nona He yang mana? Lalu ibunya pun berkata, ibu tahu bahwa kau tidak ingin kami berada dalam tekanan, tapi Nona He telah membayar untuk memindahkan ayah ke bangsal khusus, dan mereka juga membayar biaya bulanan, pengobatan, semuanya sudah diatasi. Kita tidak bisa melupakan kebaikan ini. Lalu Chen Shuo di sana pun tersenyum sambil berkata, ya ibu, aku tahu. Sambil ia menutup teleponnya, dan di sana ia pun bergumam, mendengar dari nadanya, apakah ibu pikir bahwa aku menghubungi Nona He biaya pengobatan untuk ayah? Siapa Nona He itu? Di sana ia pun berkata, tapi Nona He, aku bahkan tidak mengenalnya. Di mana aku bisa pergi dan untuk berterima kasih kepadanya? Dan ia pun di sana duduk sambil bergumam, selain itu ini adalah jutaan biaya pengobatan, tapi tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa memberikannya uangmu begitu saja pada orang asing kan? Tiba-tiba terlihat teleponnya di sana yang berdering, lalu ia pun mengangkatnya, dan telepon itu pun berkata, apa ini Chen Shuo? Dan Chen Shuo pun menjawab, benar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ternyata itu adalah wanita yang sangat cantik, dan ia pun berkata, aku membayar perawatan medis ayahmu. Lalu Chen Shuo pun bergumam, padahal aku dan dia bukan saudara, tapi dia sangat murah hati membantu aku. Mungkinkah? Lalu wanita itu pun menjawab, tujuanku sangat sederhana,
beri aku informasi wanita yang ada di video kamu. Lalu Chen Zhuo di sana pun kaget sambil berkata, hah, cuma itu? Aku pikir akan ada konspirasi besar. Lalu wanita itu pun berkata lagi, biaya pengobatan ayahmu diperlakukan sebagai uang muka. Selain itu, kamu juga dapat menyebutkan persyaratan lainnya. Selama kamu tidak mengatakan terlalu banyak, aku bisa mengabulkannya. Dan di sana Chen Zhuo pun hanya terdiam. Tapi di sana Chen Zhuo pun malah menjawab tidak mau. Sambil terlihat wanita itu yang terdiam mengangkat teleponnya itu, dan ia pun bergumam, kenapa dia menolak begitu saja? Dan Chen Zhuo pun menjawab, sebenarnya bukan saya tidak mau memberinya, tapi pihak lain meminta tidak untuk mengungkapkan informasi pribadinya. Karena dia tidak ingin menjadi populer, dia juga tidak ingin menjadi selebriti internet atau semacamnya. Dia hanya ingin menjadi pendiam dan hidup sendiri. Lalu wanita itu pun bergumam, wanita cantik di video itu terlihat seperti itu, tidak ingin memikirkan dunia. Lalu ia pun berkata, bisakah kamu membantu aku untuk merekam wajahnya? Aku berjanji untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain. Lalu Chen Zhuo pun menjawab, ini sangat sulit. Dan wanita itu pun berkata lagi, selama kamu setuju, aku dapat menerima persyaratan apapun. Dan Chen Zhuo di sana pun berkata, tidak perlu, aku berjanji. Lalu ia pun bergumam, dia telah berbicara sampai saat ini, belum lagi dia juga penyelamat keluargaku. Maka dari itu aku menyetujuinya. Dan ia pun berkata, by the way Nona, saya belum tahu nama Anda. Biaya pengobatan ayahku harus aku ganti. Saya akan membayar Anda kembali ketika saya punya uang. Di sana wanita itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, namaku He Bingsu. Adapun biaya pengobatan kau tidak perlu membayar kembali. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, benarkah? Tapi He Bingsu, aku sepertinya pernah mendengar nama ini, tapi di mana ya? Sambil ia membuka Google di sana, dan ia pun terkejut dan berkata, sialan ini. Dan ternyata He Bingsu adalah presiden grup farmasi Dongfang. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, dia adalah orang yang cantik. Penampilan ini bahkan lebih dari seorang wanita kuat yang membuat bintang-bintang mengelilingi matahari. Sambil terlihat beberapa gambar dari He Bingsu itu. Lalu Chen Zhuo pun berkata, Nona He, jangan khawatir, uangnya tidak akan lama, saya pasti akan membayar Anda kembali. Lalu ia pun bergumam, dengan sistem ini menjadi orang kaya tinggal menunggu waktu saja. Dan di sana wanita itu pun berkata, oke lah kalau begitu. Dan ia pun menutup teleponnya itu. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terdapat Chen Zhuo yang sedang makan di restoran. Dan di sana ia pun melihat handphonenya sambil berkata, buset dah, apa ini? Ada lebih dari 9 juta like. Sambil ia memandangi video pendek yang diuploadnya kemarin. Dan di sana ia pun bergumam, like dengan kecepatan ini bukankah akan menjadi mungkin untuk mencapai puluhan juta segera? Sambil ia membuka situs di ponselnya itu, dan ada beberapa komentar di dalamnya. Lalu Chen Zhuo pun tersenyum sambil bergumam, tanpa diduga teman-teman asing Jinran juga berkomentar khusus di dalam bahasa Cina. Tampaknya bahkan mereka terkesan dengan kecantikan ratu. Hanya ada puluhan follower dalam 2 hari pertama, dan sekarang Jinran memiliki lebih dari 500.000 seperti seorang yang sangat suka melihat wanita cantik. Sambil ia duduk terdiam memandangi ponselnya itu, lalu ia pun bergumam lagi, sekarang aku harus mempelajari dengan cermat untuk melihat pil apa yang harus aku beli untuk meningkatkan kekuatanku. Sambil ia mengaktifkan sistemnya itu, dan di sana terlihat hologram lagi di depannya. Lalu ia pun menyentuh ke arah hologram itu, dan terlihat beberapa pil yang di tangannya. Lalu ia pun bergumam, hanya 5 wilek yang dibutuhkan untuk membelinya. Bagiku yang memiliki lebih dari 900 W itu hanyalah receh. Lalu ia pun memegang pil itu sambil berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa menerobos setelah memakan 5 pil Swan Yuan ini. Lupakan saja, mari kita lihat efeknya dulu. Sambil ia menelan pil itu, dan tiba-tiba
tubuhnya pun diselimuti dengan aura kebiruan membara dan ia pun bergumam, sekarang aku merasa seluruh tubuhku menjadi panas. Aku baru saja meminum 2 pil dan aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Lalu ia pun memandangi tangannya sambil berkata, jika aku menelan semua pil yang tersisa, apakah yang akan terjadi? Sambil ia menelan semua pil itu, di sana ia pun bergumam, bukankah aku akan sekuat sapi dan bisa membunuh 10 orang dengan 1 pukulan? Sambil kita diperlihatkan aura itu yang semakin membesar dan di sana Chen Zhuo pun bergumam, kali ini perasaannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan ini, aku merasa tubuhku akan meledak. Dan di sana ia pun mengeluarkan aura membara itu hingga menyelimuti kamarnya, dan dari kejauhan kamarnya itu pun bersinar kebiruan membara. Lalu 10 menit kemudian kita diperlihatkan Chen Zhuo di sana yang terdiam. Lalu notif pun muncul, selamat karena telah menembus puncak pemurnian tubuh. Dan Chen Zhuo pun berkata, apakah ini ranah dunia lain? Jika aku dapat menemukan obat lain di shop dan dapat meningkatkan kultivasi, aku akan menjadi yang terkuat dan maka aku akan segera mencapai level berikutnya. Di sana notif pun muncul lagi, tidak peduli berapa banyak pil yang kau telan, itu tidak berguna. Jika kau ingin menembus puncak pemurnian tubuh, kamu harus berlatih. Di sana Chen Zhuo pun terkejut dan berkata, apa? Ini aku harus berlatih. Dan notif pun muncul lagi, misi baru, dikatakan bahwa host mengunjungi Chang'e, mendapatkan bantuannya dan mengambil gambar tarian Chang'e. Setelah menyelesaikan misi, Anda akan mendapatkan hadiah. Catatan, karena host berhasil menyelesaikan misi sebelumnya, Anda sekarang dapat memilih tempat di mana akan tiba. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, misi akhirnya datang, tapi ini tingkat kesulitan misi ini terlalu tinggi. Bagaimanapun Chang'e bukanlah raja dari negara putri, bahkan jika ratu memiliki tingkat kultivasi, dia hanya seorang kaisar fana. Tapi saudari Chang'e ini, sambil kita diperlihatkan Chang'e yang sangat cantik di sana. Lalu Chen Zhuo pun berkata, ini adalah penguasa istana Guanhang dan dia harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Bagaimana ini? Sambil ia melihat ke arah ponselnya lagi, dan di sana ia pun melihat ke arah semacam goggle dan ia pun berkata, kali ini aku tidak bisa sembrono seperti sebelumnya dan aku harus menunggu sampai semuanya siap. Jika aku ingin menyenangkan seseorang wanita, aku hanya perlu membelikannya sesuatu, membeli kosmetik, membeli tas, membeli makanan ringan dan lain-lain. Apakah aku membeli lebih sedikit untuk Guangzhou sebelumnya? Seseorang wanita yang memuja uang, kamu tidak akan pernah memuaskannya. Lalu di sana ia pun bergumam, tapi Chang'e adalah peri, dia tidak seharusnya seperti Guangzhou kan? Ketika saatnya tiba, ketika aku menyelesaikan misi, sistem akan mengirim aku ke kebun persik datar dan mencicipi beberapa buah persik. Itu pasti menyenangkan. Sambil kita diperlihatkan, ia yang membayangkan dikejar oleh beberapa tetua yang memberikan sesuatu. Di sana ia pun bergumam, ada juga buah kehidupan Chen Xuan Dasian, leluhur abadi bumi, ramuan Laojin. Itu pasti menyenangkan. Tapi tiba-tiba di pintunya terdapat seseorang yang mengetok dan ia pun terbangun sambil berkata, wah, ini sudah larut, tapi siapa ya? Lalu ia pun membuka pintu itu sambil berkata, siapa? Ternyata itu adalah 2 orang, wanita dan pria. Di sana Chen Zhuo pun berkata, Bibi, apakah ada sesuatu yang terjadi pada jam selarut ini? Dan tiba-tiba Bibi itu pun menerobos ke dalam kamar menuju ke kasur Chen Zhuo. Di sana Chen Zhuo pun berkata, apa yang dia lakukan? Lalu si kacamata pun bercerita sambil membayangkan ia yang sedang mengetok-ngetok kamar dari Chen Zhuo, dan ia pun berkata, apakah ada orang di dalam? Baik-baik saja, aku tadi mengetuk pintu dan kamu tidak menjawab, jadi aku mengajak Bibi untuk memeriksanya. Di sana Bibi itu pun berkata, selalu tinggal sendirian di asrama, perhatikan keselamatan dan jangan menggunakan benda-benda terlarang. Di sana Chen Zhuo pun berkata, oke Bibi, hati-hati saat berjalan ya. By the way,
Dikiranya Chen Zhuo menggunakan narkoba ya Mo. Lalu ia pun menutup pintu itu sambil bergumam, tampaknya berkultivasi di asrama bukanlah cara yang baik. Lalu sistem di sana pun berkata, host dapat memasuki ruang pelatihan sistem untuk berlatih. Ruang pelatihan sistem dapat menyediakan lingkungan pelatihan yang sempurna untuk tuan rumah. Sambil ia melihat ke arah hologram itu, lalu hologram itu pun terlihat sebuah tulisan, laju aliran waktu 1:10, jenis aura yang diperoleh, aura bawaan, aura berharga, dalam kurung kecepatan kultivasi normal 1,5 kali kecepatan dan 2 kali kecepatan, dalam kurung konsumsi 1 juta lek dalam kurung 1 hari. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, 1 hari di dunia nyata, 10 hari di ruang pelatihan. Lalu sistem pun berkata, setelah kesadaran memasuki ruang pelatihan, Anda dapat mulai berlatih. Sambil kita diperlihatkan Chen Zhuo yang menekan tombol itu, lalu ia pun berkata, laju aliran 1:10 sepertinya terlalu lambat, jadi sesuaikan saja ke 100. Lalu notif di sana pun muncul, 10 juta like 1 hari. Lalu Chen Zhuo di sana pun berteriak sambil berkata, sialan, 10 juta like sehari, mengapa kamu tidak mencarinya sendiri saja? Sambil ia menekannya lagi. Lalu ia pun berkata, sepertinya kita harus merekam lebih banyak video untuk mendapatkan lebih banyak like. Dan ia pun membayangkan ratu itu yang ketakutan berteriak sambil bugil. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, tiba-tiba teringat sang ratu, aku sudah lama tidak melihatnya. Lalu kita diperlihatkan negara putri di sana, sambil kita diperlihatkan Chen Zhuo yang terisekai lagi di sana dan menggunakan baju yang aneh. Ia pun berkata, meskipun tubuh yang dicocokkan oleh sistem tidak terlihat seperti pria atau wanita, tapi itu lebih baik daripada ditangkap langsung sebagai penjahat. Lalu di sana ia pun mendengar seseorang yang berkata, tidak diduga begitu banyak dokter kekaisaran di istana yang cacat karena penyakit yang mulia. Dokter bodoh. Dan ia pun melirik ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah para gadis yang sedang merumpi. Di sana ia pun berkata, ya, aku mendengar bahwa beberapa dokter kekaisaran telah dihukum karena diagnosis yang salah kepada Tuan Ratu. Sambil terlihat Chen Zhuo yang menguping pembicaraan wanita itu. Di sana ia pun bersembunyi sambil bergumam, apakah Ratu sakit? Lalu ia pun berkata, sistem, bisakah kamu mengetahui penyakit apa yang diderita Ratu? Di sana sistem pun berkata, harus tahu gejala rinci sebelum mengonfirmasi. Lalu gadis di sana pun berkata lagi, yang mulia akan merasa mual ketika dia mencium bau makanan dan dia akan muntah ketika dia makan. Hanya bisa bergantung pada sup ginseng dan obat-obatan untuk perawatannya. Di sana Chen Zhuo pun bergumam, mendengar gejala ini sepertinya itu adalah penyakit anoreksia. By the way, anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut berlebihan. Bila berat badan bertambah, penderita penyakit ini biasanya terobsesi memiliki tubuh kurus. By the way, ini adalah sumber dari Alo Dokter. Lalu Chen Zhuo di sana pun berkata, dua saudari, permisi. Lalu orang itu pun berkata, siapa kamu? Chen Zhuo menjawab, kakak, jangan panik. Aku Minu, dokter yang datang untuk menemui yang mulia Ratu. Sambil di sana Chen Zhuo pun terkejut karena tiba-tiba ia pun diperiksa oleh gadis itu. Dan di sana ia pun bergumam, geli. Lalu tiba-tiba gadis itu pun menyenggol perseneleng dari Chen Zhuo. Di sana gadis itu pun langsung menarik tangannya lagi dan ia pun berkata, ikut dengan kami. Lalu Chen Zhuo pun menjawab, terima kasih dua saudariku. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat kemudian kamar tidur dari sang ratu. Di sana ia pun memasuki bersama para pelayan itu. Lalu dari depan seseorang pun berkata, kapan Ratu menunjukkan gejala anoreksia? Dan orang di sampingnya pun menjawab, sekitar setengah bulan yang lalu. Lalu di sisi Chen Zhuo ia pun bergumam, setengah bulan yang lalu? Bukankah itu pertama kalinya aku datang ke negeri putri? Apakah itu karena kamu merindukanku sehingga nafsu makanmu turun karena emosi yang buruk? Sambil ia berpikir-pikir di sana, lalu seseorang penjaga pun berkata, apakah kamu juga berpikir bahwa Ratu menderita anoreksia? Lalu pelayan gadis itu pun berkata, menurut penilaian Minu, sang ratu memang memiliki penyakit anoreksia.
Lalu pelayan dari samping pun berkata juga, tapi kami juga menilai seperti ini sebelumnya dan kami juga meresepkan obat. Setelah meminumnya, Yang Mulia tidak memiliki masalah kesehatan yang serius, tapi dia masih merasa tertekan dan tidak nafsu makan setiap hari. Mungkin Yang Mulia punya penyakit lain di sana. Pengawalnya pun berkata, apakah tidak ada dokter di negeri ini yang bisa menyembuhkan penyakit ratu sepenuhnya? Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, saya bisa. Ternyata itu adalah Chen Zhuo dan mereka semua pun menoleh ke arahnya sambil pelayan itu pun bergumam, suara ini kenapa laki-laki? Lalu ia pun langsung menyerang ke arah Chen Zhuo. Di sana ia pun berkata, pria anjing yang berani masuk ke istana secara terbuka, kemari tangkap dia. Lalu di sisi Chen Zhuo ia pun ketakutan sambil bergumam, sialan, aku sangat cemas tadi sehingga aku lupa berbicara dengan suara wanita. Lalu Chen Zhuo di sana pun berkata, saudari, prioritas utama sekarang adalah menyembuhkan sang ratu kan? Dan saya berjanji untuk menyembuhkan Yang Mulia. Sambil kita diperlihatkan ratu yang di dalam ruangan. Di sana ia pun bergumam suara ini dan bersambung mo.